Anting putri ini kan jenis tanaman yang tidak bisa kita temukan di alam liar ya. Tidak ada di alam liar kalau untuk di daerah Sulawesi ini tidak ada di alam liar. Jadi kita beli sepohon, kemudian tanam beberapa tahun sudah bisa ditanam. Oke Sobat Info, apa kabar? Semoga dalam keadaan semangat dan sehat selalu ya. Salam info. Jadi pada sore ini saya akan mengecek ya. Ini ground bahan bonsai yang sudah sejak sekitar 2018 lalu ya. Berarti sekitar jalan 5 tahun sekarang. Nah, jadi awalnya ini anting putri ini saya tanam ukuran masih sangat kecil ya, lebih kecil dari ini, itu dari bahan stek, waktu itu stek ya. Nah, jadi setelah subur waktu itu dalam polybag, kemudian saya ground di sini, langsung tanam di tanah. Nah, jadi sekarang tanpa dirawat ini sudah sebesar ini ya. Jadi ini bahan bonsai anting putri. Saya akan ukur diameternya sekitar 7,5 cm. Ya, kalau dipangkal mungkin sekitar 8 cm lah diameternya. Lingkar batang 23 cm. Oke, jadi kawan-kawan, sobat info, sobat petani pemula yang khususnya juga penghobi bonsai ya. Jadi saya rencana akan angkat bahan bonsai ini, akan dongkel ya. Rencana naik pot untuk di training lanjutan, karena dirasa program pembesarannya sudah cukup ya. Jadi kita akan dongkel naik pot ya. Tapi sebelum itu saya akan kita lakukan dulu pencangkokan ya. Cangkok dulu, hari ini kita cangkok dulu, kemudian nanti setelah panen cangkokan, potong semua cangkokan, baru kita akan lakukan pendongkelan ya, pencabutan. Jadi mungkin ada saran dari kawan-kawan semua ya, yang terutamanya yang hobi bonsai. Nah, seperti apa nanti programannya, silahkan komentar di kolom komentar ya. Oke, saya akan cangkok dulu. Jadi ini akan jadi beberapa bahan ya kalau kita cangkok. Ini saya langsung cangkok bagian sini ya, karena nanti targetnya kan ini apa ya, gaya twin ya, twin. Jadi cabang ini berbatang dua ya. Nanti cabang ini sebenarnya akan dipotong di sini dengan di sini. Jadi ini meneruskan cabangnya ke sini, kemudian ini diprogram. Jadi sekalian program, sekalian cangkok gitu kan. Jadi saya akan coba kita bersihkan dulu. Oke, kita cangkok di sini ya. Nanti targetnya potong segini. Jangan terlalu press juga ya, segini aja dulu. Jadi kita cangkok ke sini.
Jadi ya saya lebih suka memprogram bahan bonsai itu dari bahan cangkokan ketimbang dongkelan ya. Kenapa? Kalau cangkokan ini kan pertama dari akar kita sudah bisa atur ya. Nanti ini kan tumbuh akar gitu kan, tumbuh akar kemudian tanam di polybag, kemudian program lagi akarnya, memang akarnya memutar gitu kan. Jadi lebih mudah lah kita arahkan kalau seandainya bahan itu dari cangkokan. Nah, seperti bahan di awal kemarin ini ya, ini akarnya sudah melingkar ya. Nah, mudah-mudahan masih bagus akar, perkembangan akarnya. Oke, kita cangkok lagi di bagian sini ya. Batang besar ini kita cangkok di sekitar sini ya. Jadi menurut saya yang paling menarik ya untuk bahan anting putri ini karakter batangnya ya, tumbuh benjolan-benjolan seperti ini. Jadi untuk kesan pohon tumbuh kokoh, tua kokoh itu langsung dapat ya. Karena dari body kulit batang ini dia ada benjolan-benjolan seperti ini guys ya, seperti macam tumor gitu ya. Jadi kalau kita olah menjadi bahan bonsai, dia karakter batangnya itu tidak polos mulus gitu ya. Nah, kesan tuanya dapat. Nah, ini bahkan yang masih ukuran sedang saja ini sudah ada benjolan-benjolan seperti ini. Nah, sampai di atas itu ya. Ini dia kelebihannya kalau untuk anting putri. Kemudian program akarnya dia sangat tahan. Kalau kita program lebih mudah lah daripada bahan-bahan tertentu yang biasanya agak sulit ini untuk di akar. Kemudian nanti pada saat pembentukan cabang juga dia sangat tahan. Pas pengawatan juga, kalau kita kawat ya tidak mudah patah cabang, dia lentur. Jadi inilah kenapa bonsai itu tergolong pohon investasi ya. Jika kita sambil membudidaya bahan gitu ya, itu kita tidak rasa beberapa tahun akhirnya bahan itu sudah bagus, sudah bisa diperbanyak. Ini sebenarnya sudah pernah dicangkok sekali, beberapa cabang ini sudah pernah dipotong dicangkok. Nah, kali ini kita cangkok lagi, ini akan menjadi berapa bahan nih? 1 2 3 4 5 6
banyak sebenarnya ya, lebih sepuluhan bahan baru jadinya. Apalagi ini sekali turun cangkok ini sudah sebesar ini batang. Jadi untuk kawan-kawan milenial ya, petani pemula, nah, sambil kita berinvestasi pohon buah, kita juga sebaiknya investasi pohon anting putri juga gitu untuk bahan-bahan bonsai ya. Apalah selain anting putri yang bahan-bahan bonsai, karena tanaman ini kan dia tidak membutuhkan ruang yang banyak. Ini bisa kita tanam di sela-sela pohon buah kita gitu. Jadi tanam di kebun sela-sela pohon buah. Kalau tanam 100 pohon kan lumayan. Jadi pertama kita beli dulu bibit satu, karena anting putri ini kan jenis tanaman yang tidak bisa kita temukan di alam liar ya. Tidak ada di alam liar kalau untuk di daerah Sulawesi ini tidak ada di alam liar. Jadi kita beli sepohon, kemudian tanam beberapa tahun sudah bisa dicangkok, dikembang biakan lagi. Dari sepohon ini bisa menjadi, kalau kita cangkok sampai ukuran kecil-kecilnya ya, dulu saya cangkok masih seukuran ini malah untuk bahan bibit ya. Sekarang sudah lumayan besar-besar. Ada di kebun nanti saya akan tunjukkan videonya. Dari satu pohon ini bisa jadi 10 pohon minimal ya. Nah kemudian kalau dia tidak terasa ya, usia 5 tahun dia hanya memakan tempat seperti ini saja, jadi tidak akan mengganggu pohon buah kita. Ini kan jangkauan batangnya tidak lebar, dia hanya meninggi. Kalau sudah sebesar ini kalau dijual 200.000 ini orang tidak menawar kalau untuk bahan anting putri ya. Anting putri ini kan tergolong bahan bonsai yang ya termasuk kelas gitu ya, kelas baik lah untuk bahan bonsai. Jadi dia harganya lumayan kemudian cukup mudah untuk dipasarkan, karena yaitu tadi kelebihannya, dia karakter batang dapat kalau untuk kita olah menjadi bahan bonsai. Kalau kita hitung-hitungan ekonomisnya, tanam 100 pohon ya, 100 pohon hanya tanam sebagai bahan pagar gitu kan, tanam di pagar atau tanam di sela-sela pohon buah kita ya, mungkin sebagai penahan tanah untuk di tanah kemir di lahan kemiringan, kebun kemiringan, sebagai penahan tanah. Tidak terasa ya 5 tahun sudah dia satu pohonnya. Tergantung karakter. Kalau yang karakter biasa-biasa seperti ini ya mungkin ya di 200 sampai 500.000 sebenarnya masih bisa kita hargakan ya. Jadi kalau kali 100 pohon berarti anggaplah 200, paling rendahnya 200.000 kali 100 pohon sudah 20 juta kan panennya. Lumayan itu hanya dari pohon pagar, ketimbang kebun kita ditumbuhi semak-semak liar gitu kan. Kita kalau berpikirnya ke arah manajemen investasi yang sederhana, itu selalu saya ingatkan. Kenapa di channel ini memakai nama info itu investasi pohon. Jadi investasi sederhana itu adalah investasi pohon. Nah ini kita berinvestasi yang sederhana saja, tanam pohon pagar, tapi pagar yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas, yang punya prospek untuk menjadi bahan bonsai bagus ke depannya.
Kalau mungkin tanam jenis santigi mungkin kan perawatannya agak repot ya, harus ada air lautnya ya, pokoknya lebih repot lah kalau santigi. Tapi kalau ini di tanah becek cocok, ini biasanya tergenang air di sini becek. Kemudian hama malah tidak, sama sekali tidak ada hamanya. Ini sebenarnya dulu adalah uji coba adaptasi enggak kalau ditanam di daerah saya di sini ya, di Buton, Pulau Buton. Karena konon katanya anting putri itu agak sulit beradaptasi. Ternyata bisa. Saya sengaja tanam di tempat yang becek untuk menguji kemampuan adaptasinya. Jadi ini bahan sebenarnya pohon anting putri ini, kalau kita jeli melihat peluang gitu, ini kita tanam sembarang. Pokoknya tanam sebagai tanaman pagar, tanaman di sela-sela pohon lain gitu. Nanti lama kelamaan malah menjadi ya, punya nilai uang ya, punya nilai harga yang ya tidak murah. Kalau ini ya sebenarnya tadi harga 200 itu sudah paling rendah. Dulu saya beli cangkokan seukuran ini, besar kayaknya ya, segini dulu saya beli, itu harganya 250 cangkokan. Apalagi sebatang ini gitu. Ini sudah diameter tadi berapa, 8 sentian, 8 meter apa, 8 cm diameternya, lingkar batang 20 lebih, sudah lumayan. Apalagi dengan kondisi perakaran yang sudah komplit memutar gitu ya. Makanya kita membudidayakan ini harus dengan cara cangkok ya, bukan stek ya. Kenapa bukan stek? Kalau stek biasanya akar yang tumbuh itu tidak banyak, asal hidup saja. Tapi kalau cangkok itu pasti akarnya nanti memutar. Kemudian setelah turun cangkok, tanam di polybag dulu, kita proses dulu akarnya melingkar batang enggak. Nah, setelah akarnya sempurna melingkar batang, keliling batang ya, akarnya itu seperti model ini, jari keliling, baru kita lakukan proses grounding ya, atau tanam di tanah, tanam seperti ini. Jadi tidak terasa dalam waktu ya 5 tahun ke depan kita tanam hari ini sudah memiliki nilai yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin sementara itu saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi kawan-kawan milenial ya, kembali ke investasi pohon gitu ya. Kenapa tidak henti-hentinya saya menggaungkan semboyan investasi pohon ya, khusus untuk milenial gitu. Kenapa sasarannya milenial? Karena sejauh ini saya amati dari lingkungan sekitar ya, milenial begitu selesai melakukan jenjang pendidikan di SMA bingung mau cari kerja apa gitu. Nah, ini sebagai salah satu solusinya. Asal kita tidak gengsi, tidak malu, mari kita berkebun gitu ya. Berkebun mulai dari hal-hal yang sederhana dengan modal sederhana, tetapi kita belajar mencari, menimbang-nimbang pohon-pohon apa yang layak untuk kita kembang biakan ya, karena ini namanya investasi. Kita harus ukur, kita harus hitung pengembaliannya 5-10 tahun ke depan seperti apa gitu. Oke, demikian dulu. Jangan lupa like, komen, dan
share video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap kawan-kawan milenial yang lain ya. Kemudian yang baru bergabung di channel ini silakan subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru. Oke, selamat sore dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.